warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dengan ini saya nama Widya Megawati dari SD Negeri Candigur. Dan saya Mujiah dari TK Bakti Pertiwi. Saya Senja Wahyu Kusprianto dari SD Negeri Bintoro Mulyo. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cia. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya, alhamdulillah kabar baik. Sebelum memulai proses coachingnya, saya di sini sebagai pengamat observer akan melihat proses coaching itu dengan coachingnya. Namun sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Dalam observasi saya, ini juga agar Ibu tahu ya. Jadi nanti ada rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Tentunya sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, pendengar aktif, menggunakan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitu menggunakan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam penilaian saya. Bisa dipahami ya Bu? Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu terapkan? Kompetensi yang saya terapkan ada dua, yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan. Iya, berarti kedua ya, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin dituju. Saya menerapkan alur kita secara rutin. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temukan. Baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah disampaikan terkait proses meliputi cerita, kemudian ide-ide coaching bisa tergali secara maksimal ya. Setelah ini Ibu bisa melaksanakan percakapan dengan coaching. Saya harap nantinya proses bisa berjalan dengan lancar sesuai indikator ketercapaian yang sudah ditentukan nanti. Baik Ibu, saya tadi Ibu silakan melakukan proses coachingnya ya dengan coaching. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Ibu Mujiah. Apakah Ibu punya waktu luang? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang masalah saya. Selamat siang. Monggo, kebetulan saya sedang tidak ada acara. Mari kita berdiskusi. Sebelumnya saya terima kasih pada Ibu atas kesediaannya Bu. Sama-sama Pak. Jadi kira-kira topik apa nih yang akan kita diskusikan? Jadi gini Bu, saya punya masalah dengan pelajaran. Saya memiliki salah satu murid yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu keterlambatan dalam berbicara. Murid ini belum mampu untuk berkomunikasi secara lancar. Namun ketika di kelas dia cukup aktif, sehingga sering mengganggu temannya yang lain. Sebagai seorang guru, tentunya saya merasa khawatir karena ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pembelajaran yang lainnya di kelas. Oh begitu. Jadi permasalahannya adalah ada murid Bapak yang memiliki kebutuhan khusus ya, yaitu keterlambatan dalam berbicara, namun sering mengganggu teman yang lain ketika di kelas. Iya Bu, betul. Jadi kira-kira harapan Bapak setelah diskusi ini apa Pak? Saya harapannya adalah
bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik dan lancar, serta mampu menangani anak yang berkebutuhan khusus ini dengan baik pula. Oh begitu. Jadi Bapak Senja ingin mencari solusi atau strategi yang dapat dilakukan untuk dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan baik dan lancar. Ya, Seperti Bu. itu ya Pak. Betul. Terus ngomong-ngomong, ini Bapak kalau boleh tahu ya, apa nih yang Bapak sudah lakukan dalam pembelajaran sehingga siswa yang berkebutuhan khusus tersebut dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan baik? Yang pertama saya lakukan ketika mendapati bahwa di kelas saya itu terdapat siswa yang berkebutuhan khusus adalah saya berusaha untuk tetap dapat melayaninya dengan baik, berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman baik untuk anak, serta melakukan pendekatan khusus terhadap hidup sehingga anak tersebut merasa nyaman dengan saya serta nyaman dalam belajar di kelas. Wah, sudah bagus ya Bapak dalam melayani anak yang berkebutuhan khusus. Bapak sudah berusaha melayani anak tersebut dengan baik walaupun siswa tersebut menunjukkan perilaku yang masih kurang bersahabat dengan temannya di kelas. Mungkin ada yang perlu ditambah dalam memberikan pembelajaran Bapak ya, sehingga anak merasa tertarik dan senang mengikuti pembelajaran di kelas. Itu Pak. Sepertinya saya harus kegiatan pembelajaran saya tadi itu lebih menarik dan maksimal, sehingga anak yang berkebutuhan khusus tadi mampu bersikap positif kepada temannya, serta membuat murid yang lainnya pun ikut memahami bahwa ada yang spesial dari teman di kelas kita yang harus kita pahami dan kita beri perlakuan yang baik pula. Nah iya Pak, kira-kira perasaan Bapak gimana jika sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik dan maksimal, serta sudah mampu mengenali anak yang berkebutuhan khusus tersebut? Tentunya saya akan senang Bu, bisa melihat siswa yang bersemangat dalam pembelajaran, serta anak yang berkebutuhan khusus tadi mampu belajar dengan nyaman tanpa ada permasalahan dengan teman yang lain di kelas Bu. Nah sekarang Bapak Senja sudah tahu permasalahannya ya. Lalu upaya apa nih yang Bapak Senja rencanakan dalam mendesain pembelajaran yang lebih menarik serta dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut di kelas? Rencana saya itu saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa saya, kemudian saya akan menyiapkan bahan ajar yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Saat itu saya juga mengadakan pendekatan personal dengan siswa lebih aktif lagi yang tadi berkebutuhan khusus tadi, sehingga dia mampu dengan nyaman di kelas. Wah bagus sekali ide Bapak Senja ya. Saya sangat apresiasi dengan semangat dan ide Bapak Senja dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensi ini. Nah kira-kira selain pembelajaran berdiferensiasi tersebut, apakah ada opsi lain? Selain pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya juga berencana untuk memberikan penguatan positif di kelas saya Bu. Misalnya dengan bercerita serta menonton video tentang cara berteman yang baik, serta pemahaman terhadap anak tentang anti bullying di sekolah. Nah itu adalah upaya yang bagus ya Bapak ya. Jadi Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dan memberikan penguatan yang positif untuk siswa. Begitu Pak ya? Iya, betul Bu. Itu rencana saya Bu. Ya sama-sama. Oke,
Jadi saya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Pak ya. Jadi kapan nih kira-kira Bapak akan mulai mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Insya Allah nanti mulai untuk mengimplementasi rencana itu saya mulai besok dimulai membuat perencanaan dan menyusun bahan ajar serta melakukan pendekatan personal pada anak yang berkebutuhan khusus tadi. Oh baguslah kalau begitu Pak, semakin cepat semakin baik. Nah setelah diskusi panjang kita hari ini Pak ya, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menarik supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar, supaya anak semakin termotivasi untuk belajar. Kemudian saya juga akan selalu menerapkan budaya-budaya positif di kelas sehingga anak dapat tertib dalam belajar. Wah luar biasa sekali Bapak Senja. Semoga semua dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana Bapak Senja ya, dan memberikan hasil semangat dan motivasi siswa yang semakin meningkat. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak Senja. Kira-kira siapa nih yang bisa mendukung dan membantu Bapak Senja dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Kebetulan Mirna guru kelompok B sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Nanti saya akan meminta referensi dari beliau, juga dibantu oleh guru pendamping saya untuk menangani anak yang berkebutuhan khusus di kelas. Saya juga bisa berkoordinasi dengan beliau. Baik Pak, kita review ya Pak terkait diskusi kita kali ini. Kira-kira menurut Bapak Senja apa yang kita dapatkan di Nah, sebelumnya saya berterima kasih Bu, kemudian kalau mau berdiskusi dengan saya merasa lebih mantap lagi dalam mengimplementasikan rencana saya, dan saya lebih bersemangat lagi. Selain itu saya juga sudah terjun lagi akan permasalahan saya. Saat itu saya juga mendapat gambaran yang lebih jelas yang akan nanti saya lakukan. Wah selamat ya Bapak karena sudah memiliki gambaran yang sangat jelas terkait rencana Bapak, dan jangan segan-segan hubungi saya lagi kalau ada yang perlu didiskusikan ya Bapak ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas dukungannya dari Musio. Iya Bapak, sama-sama kita sama-sama belajar. Bu, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu. Sama-sama ya Bapak Senja. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya tadi sudah mengamati percakapan Ibu dengan Koci. Ini sudah ada beberapa catatan. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Saya tadi sudah memberikan prinsip coaching. Saya tadi sudah memberikan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan menarik. Saya tadi sudah memberikan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif dan menarik, memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang saya terapkan tadi menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan emang sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi ketika mengamati percakapan Ibu dengan Koci.
sudah melakukan prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika ibu mengobrol tadi merasa setara, tidak ada perbedaan antara ibu dan si coach. Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, yaitu menggali kreativitas coach, menggali ide untuk memecahkan masalah ibu sendiri. Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti tadi, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta tadi. Alhamdulillah, catatan saya tadi ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, sangat luar biasa. Saya berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk ibu ke depannya ketika melakukan proses coach yang sesuai dengan paradigma yang diharapkan, terutama percakapan coach yang sesuai dengan alur tirta. Terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya sebelum menutup percakapan kita, bagaimana perasaan ibu saat ini? Perasaan saya sangat senang karena saya mendapatkan banyak wawasan dengan tadi berdiskusi dengan coaching ya, dan saya terima kasih banyak karena ibu sudah menjadikan saya. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih, sebuah proses yang luar biasa tadi percakapan ibu sebagai coach dengan coach. Semoga bisa berdampak baik ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.